Halo, selamat pagi pada adik-adik mahasiswi dan mahasiswa sekalian. Mengucapkan selamat datang di pertemuan ketiga mata kuliah organisasi komputer dan arsitektur komputer. Saya harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, dan saya harap tidak ada masalah. Kita bisa sama-sama membahas permasalahan di pertemuan 3 ini. Dan di pertemuan ini kita akan membahas mengenai secara garis besar ya, bagaimana fungsi dan juga masing-masing komponen di dalam komputer, dan juga bagaimana setiap komponen itu terhubung dan kemudian membentuk suatu sistem yang kita kenal sebagai sistem komputer. Baik, seperti yang sudah saya ajarkan, sudah saya bahas kemarin di pertemuan kedua, secara arsitektur desain yang menjadi pedoman atau acuan dalam melakukan desain sebuah komputer itu merujuk kepada arsitektur yang diusulkan oleh John von Neumann. Nah, apa saja yang menjadi patokan di sini? Yang pertama, adanya data dan instruksi yang tersimpan dalam memori, dan kemudian di dalam memori tersebut memiliki alamat atau ada sistem pengalamatan, dan instruksi-instruksi tersebut kemudian dieksekusi, dan proses eksekusinya itu dilakukan secara sekuensial atau berurutan. Nah, mengapa yang dianut di sini adalah arsitektur yang diusul oleh John von Neumann? Kita lihat bahwa sebelum adanya arsitektur yang diusulkan oleh John von Neumann, sistem komputer itu yang kita lihat di sini ya, ini ada diagramnya. Nah, ini seperti yang kita lihat di sini diagramnya, bahwa komputer sebelum adanya arsitektur John von Neumann itu adalah bentuk komputer di mana secara simpel saja ada data yang masuk dan dihitung sedemikian rupa menjadi suatu hasil. Nah, akan tetapi di sini komputer akhirnya dia mempunyai tujuan dan fungsi yang sangat spesifik. Jadi seperti contoh kemarin dalam penemuan komputer pertama, ditujukan untuk menghitung range dan trajektori. Dan tujuan itu atau fungsi tersebut itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam hardware komputer pertama di dunia. Yang artinya ini terjadi proses pemrograman itu terjadi secara hardware. Sehingga akibatnya apa? Ya, fungsi dari sebuah sistem komputer menjadi sangat spesifik dan sangat khusus. Jadi tidak bisa digunakan untuk menghitung hal yang lain atau untuk mengerjakan hal yang lain. Nah, berbeda dengan konsep John von Neumann, di mana sudah ada sistem memori
dan program itu diwujudkan dalam bentuk baris atau kode-kode instruksi. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi tidak hanya data dan kemudian hasil, tapi di sini juga ada instruksi. Data ini akan dioperasikan seperti apa? Bergantung dari instruksi yang diberikan. Jadi dari kode instruksi diterjemahkan menjadi bentuk suatu sinyal kontrol atau sinyal pengendali. Nah, komputer di sini ini modelnya adalah komputer yang sifatnya adalah general purpose atau perhitungannya itu sifatnya umum. Jadi tidak terpaku pada satu bentuk hitungan tertentu. Contohnya seperti komputer pertama itu hanya terpaku pada perhitungan range dan trajektori. Nah, dengan konsepnya John von Neumann, maka komputer menjadi fungsinya menjadi lebih umum. Nah, oleh karena itu, karena arsitektur inilah kita mengenal komputer seperti sekarang ini. Bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan. Menonton film, untuk mengerjakan tugas, membuat teks, bermain game. Jadi sangat umum. Nah, itu karena karena komputer sekarang berpedoman kepada arsitektur John von Neumann ini. Nah, seperti apa ini secara lebih lanjut? Kita kemarin juga sudah mengenai arsitektur John von Neumann. Nah, jadi di dalam CPU ya ini yang kemarin saya jelaskan ya. Kemudian ada memori, dan memori ini mempunyai alamat dan tujuannya sebagai penyimpan instruksi dan juga data. Nah, selain itu ada perangkat input dan output. Dan ini juga perangkat input dan output ini juga mempunyai alamat. Jika di sini ada IOAR, input output address register, mempunyai alamat juga. Karena apa? Karena perangkat input dan output itu terdiri dari satu perangkat ya. Kita mempunyai banyak perangkat input atau output. Dan ini semua dihubungkan oleh sebuah sistem bus. Jadi alur yang mengatur transaksi data di antara ketiganya ini diatur oleh sistem bus yang kita kenal secara fisik sebagai motherboard atau mainboard. Nah, dengan demikian instruksi-instruksi yang tersimpan di dalam memori, terus bagaimana cara eksekusinya? Nah, dia tersimpan di dalam memori. Nah, karena tersimpan dalam memori itu, maka instruksi-instruksi tersebut dieksekusi secara dua tahap ya. Jadi dalam dua tahap, dan ini terjadi secara terus-menerus, secara berulang. Yang pertama adalah proses fetch, yaitu proses mengambil instruksi dari memori sesuai dengan alamat yang sudah diberikan. Dan kemudian berikutnya adalah proses eksekusinya. Setelah diambil kemudian dieksekusi. Nah, jika digambarkan dalam sebuah diagram, maka akan terbentuk siklus seperti ini kan. Seperti saya bilang tadi, terjadi secara berulang ya. Jadi mulai dari komputer dihidupkan,
kemudian instruksi pertama diambil, kemudian dieksekusi, maka kembali lagi mengambil instruksi berikutnya, dieksekusi, diambil lagi, dieksekusi, dan seterusnya. Hingga apa? Hingga akhirnya komputer dimatikan. Dan siklus ini akan terus berjalan. Nah, gambaran itu jika kita lihat secara contoh lebih mendetail, kita lihat pada gambaran proses eksekusi di bawah ini. Jadi di sini pada gambaran ini terlihat hubungan antara memori dengan CPU. Ya. Jadi ini kan di sini data dan instruksi itu sudah tersimpan di dalam memori. Dan yang melakukan eksekusi yaitu adalah CPU. Nah, di sini bagian dari CPU yang berkaitan dengan hubungannya memori yaitu ada PC atau program counter. Dan di sini adalah dalam proses eksekusinya ya ada instruction register dan juga ada akumulator. Oke, misalkan awalnya eksekusi instruksi dimulai dari alamat 300 seperti ini, sehingga pertama kali program counter akan berisi alamat 300 dan menunjuk pada instruksi pertama. Maka dilihat di sini instruksi pertama adalah 1940. 1940 ini akan diambil dan kemudian bentar ya. Oke. Maaf jika suara saya kurang jelas karena saya sedang flu ini. Jangan khawatir, ini hanya flu biasa. Oke. Jadi instruksi pertama adalah 1940. Dan ini diambil kemudian dimasukkan ke dalam instruction register. Nah, apa yang dilakukan dalam instruction register ini? Dalam instruction register, kode ini kemudian diterjemahkan untuk membentuk kontrol sinyal ya, seperti yang tadi kita sudah lihat. Nah, apa hasil penerjemahannya? Ternyata yang dimaksud adalah baca data dari alamat dari alamat 940. Maka dalam proses eksekusinya mengambil data dari alamat 940. Ternyata isi datanya adalah 0003 di dalam memori alamat 940. Maka data ini kemudian diambil dan kemudian disimpan ke dalam akumulator. Nah, secara otomatis setelah selesai eksekusi ini, PC akan diinkremen dengan 1. Maksudnya ditambah dengan 1, sehingga sekarang nilai program counter sama dengan 301. Nah, kembali lagi, siklusnya adalah apa tadi? Fetch, mengambil instruksi. Tapi sekarang instruksi nomor berapa atau pada alamat berapa yang diambil? Yaitu instruksi pada alamat 301. Maka langsung merujuk pada alamat 301 dan diambil di sini sudah ada instruksinya masuk ke dalam instruction register 5941.
Nah, di instruction register ini kemudian diterjemahkan menjadi progress sinyal, yang artinya ambil data dari alamat 941, kemudian dijumlahkan dengan data yang ada di dalam akumulator. Nah, tadi yang ada di dalam akumulator ada 3, kemudian dijumlah dengan data yang ada di 941, yaitu adalah 2. Dan menjadi 3 ditambah 2, hasilnya masuk kemana? Hasilnya dimasukkan lagi ke dalam akumulator. Itu hasilnya adalah 5. Maka 5 akan masuk ke dalam akumulator. Setelah selesai eksekusinya, maka isi ditambah 1 lagi, sehingga menjadi awalnya 301, sekarang menjadi 302. Maka kembali lagi, siklus berikutnya adalah yaitu fetch, atau mengambil instruksi, tapi sekarang diambil dari alamat 302. Apa yang dilakukan? Maka mengambil instruksi pada alamat 302, yaitu instruksinya 2941, masuk ke dalam instruction register dan kemudian diterjemahkan sebagai proses menulis data dari akumulator menuju alamat, ini sudah ada alamatnya 2, menuju alamat 941. Maka sekarang yang tadi di akumulator sudah tersimpan 5, dan 5 ini kemudian ditulis ke dalam alamat pada memori pada alamat 941, yaitu 0005, dan seterusnya. Nah, sehingga kita lihat ini ya, siklusnya ada fetch, ini kan fetch juga, fetch eksekusi, fetch eksekusi, fetch eksekusi, dan begitu seterusnya sampai komputer itu dimatikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, meskipun kita sudah mengenal siklus eksekusi seperti itu, siklus eksekusi instruksi seperti itu, tapi di dalam komputer modern sekarang ternyata siklus tersebut tidaklah cukup. Karena apa? Karena perkembangan dari komponen-komponen komputer yang ternyata tidak seimbang progresnya, di mana prosesor itu memiliki perkembangan yang sangat cepat, di mana kecepatan dari prosesor itu meningkat sangat signifikan dari generasi ke generasi berikutnya. Sementara seperti teknologi memori ataupun perangkat input output itu tidak secepat perkembangan prosesor. Nah, sehingga muncul ada satu tambahan mekanisme lagi dalam proses eksekusi instruksi, yaitu adanya interrupt atau interupsi. Apa itu interrupt? Ya, secara definisi ini ya, interrupt adalah suatu mekanisme khusus di mana modul input output ataupun memori bisa menghentikan sementara pekerjaan yang sedang dilakukan oleh prosesor. Ya, konsepnya sama seperti kalau Anda pernah melihat sidang DPR atau MPR gitu ya. Biasanya banyak ya yang interupsi. Apa itu maksudnya? Ketika ada seseorang sedang berbicara, kemudian tiba-tiba diinterupsi. Nah, kalimat interupsi artinya ingin menyela atau ingin menghentikan sementara apa yang sedang dibicarakan oleh orang tersebut.
Nah, jenis-jenis dari interrupt atau interupsi dalam sistem komputer itu ada berbagai macam hal, atau bisa juga disebabkan oleh berbagai macam hal. Yang pertama ada interupsi oleh program, bukan program interrupt. Jadi prosesor yang sedang enak-enak sedang bekerja tiba-tiba dihentikan karena alasan dari salah satu program atau salah satu aplikasi yang ada di sistem komputer. Kemudian ada karena timer. Nah, kalau di bahasa pemrograman, nggak tahu mungkin ada diajari atau tidak, ada fasilitas khusus yang disebut dengan timer. Dan timer ini karena ya sama seperti timernya oven gitu ya, bisa diatur biasanya dalam satuan waktu, dan ketika berhenti kemudian ketika sudah selesai ya perhitungan waktu timernya, maka dia akan melakukan sesuatu. Nah, itu konsep timer ya, sama seperti oven itu ya, di set waktunya, kemudian misalkan 5 menit, maka ketika 5 menit itu selesai, maka dia akan mengeluarkan satu suara atau menghentikan proses dari ovennya dan seterusnya. Contoh saja analoginya. Kemudian ada interrupt oleh input output, dan yang terakhir adalah interrupt dikarenakan kegagalan kerja dari suatu hardware atau hardware failure. Nah, ini ya sudah saya jelaskan tadi. Kenapa kok perlu interrupt? Prosesor yang sedang bekerja tiba-tiba harus disela atau diinterupsi. Alasan utama perlu adanya interrupt adalah karena itu tadi ya, terjadi kesenjangan performa yang cukup jauh antara prosesor dibandingkan dengan memori atau perangkat I/O atau modul I/O. Sehingga apabila hal ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya interrupt, akibatnya adalah yang sangat terbeban adalah prosesor. Karena apa? Ya anggaplah Anda punya misalkan Anda sendiri gitu ya, Anda mempunyai kecepatan kerja yang sangat tinggi. Tetapi bagaimana apabila rekan kerja Anda ternyata kecepatan kerjanya rendah dan Anda tidak bisa bekerja tanpa bantuan rekan kerja Anda? Anda sudah ngoyo cepat, tapi teman Anda santai-santai. Ya bukan santai-santai ya, mereka sudah ngoyo tapi kerjanya memang pelan. Siapa yang akan dirugikan di sini? Ya dirugikan adalah Anda sendiri. Sama, ketika prosesor bekerja dengan cepat, tapi memori I/O modul kerjanya jauh lebih lambat dibandingkan prosesor, maka ya prosesor lah yang akan dirugikan di sini. Dia tidak bisa bekerja secara efisien, artinya tidak bisa bekerja sesuai dengan kecepatan yang dia miliki. Karena itu, agar prosesor bisa bekerja dengan maksimal, ada proses interrupt. Nah, seperti apa proses interrupt ini? Baik, kita lihat ini adalah contoh suatu proses interrupt. Ini adalah suatu proses eksekusi yang membandingkan apabila ada interrupt dan juga tidak ada interrupt. Interruptnya pun juga ada dua macam, ada yang disebut sebagai short I/O wait dan ada long I/O wait, dan yang paling kiri ini adalah jika tanpa ada interrupt. Oke, kita ambil analogi karena di sini ini adalah proses input output. Nah, kita ambil contoh misalkan
ya, untuk proses output gitu ya, untuk ngeprint. Jadi kita bayangkan di sini ada program yang dieksekusi adalah program contoh Microsoft Word gitu ya, supaya kita bisa memahami ini secara lebih detail. Ya, anggaplah ini adalah Microsoft Word dieksekusi oleh prosesor, dan kemudian tiba-tiba di dalam perjalanan eksekusinya ini bertemu dengan suatu proses write menuju ke printer, alias ada perintah untuk melakukan printing. Nah, jika tidak ada interrupt, maka proses write ini akan membawa CPU untuk mengeksekusi program printing yang ada di dalam printer. Jadi CPU yang awalnya bekerja untuk Microsoft, mengerjakan Microsoft Word, ya, instruksi Microsoft, kemudian tiba-tiba ada proses printing. Baik, dia akan berlari ke printer dan kemudian memberikan perintah kepada printer. Nah, saat printer bekerja, maka CPU tidak bisa melakukan apapun hingga akhirnya proses input output ini selesai. Jadi CPU di sini atau prosesor di sini dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain selama proses input atau output ini belum selesai. Contoh ngeprint tadi ya, jadi selama proses printing itu belum selesai. Bayangkan, misalkan itu kalau ngeprintnya ya kalau satu halaman gitu ya, bagaimana kalau ngeprintnya sampai ratusan halaman gitu, sedangkan komputer Anda kemudian tidak bisa ngapa-ngapain lagi selain menunggu ngeprint. Anda sebagai pengguna komputer jadi seperti bagaimana nantinya? Jadi ketika ngeprint, akhirnya komputernya nge-freeze, tidak bisa diapa-apain. Dan kalau sudah selesai baru kembali lagi, baru bisa mengerjakan Word-nya lagi. Nah, seperti itu akan menjadi ya pengalaman yang tidak menyenangkan untuk user ya, dan juga tidak menyenangkan bagi prosesor. Karena apa? Selama proses printing ini sebenarnya prosesor tidak melakukan apa-apa, dia tidak mengerjakan apa-apa, tapi dia tidak bisa mengerjakan hal yang lain selama ini belum selesai. Loh, kenapa begitu Pak? Kenapa nggak ditinggal aja? Nah, permasalahannya ya kalau proses ngeprint ini fine-fine saja, tidak ada masalah. Bagaimana misalkan di tengah-tengah ada permasalahan, tintanya habis atau kertasnya macet, siapa yang akan menangani ini kalau bukan prosesor? Ya, kenapa ini harus ditunggu ya? Karena di tengah perjalanan ini belum tentu ini lancar. Nah, tetapi ya ketika lancar ya prosesor akhirnya ya tidak mengerjakan apapun. Nah, itu konsekuensinya. Nah, oleh karena itu ada mekanisme interrupt. Nah, interrupt ada dua macam. Ya di sini dicontohkan ini ada dua macam. Ada short I/O wait dan ada long I/O wait. Bedanya di mana? Kalau short I/O wait di sini kita lihat ya. Jadi prosesor awalnya mengerjakan di Microsoft Word, jadi misalnya contoh yang sama. Kemudian tiba-tiba ada perintah untuk write ke printer, atau menulis ke printer. Nah, dengan mekanisme interrupt ini, maka prosesor di sini hanya berperan untuk memberikan perintah saja, jadi menjalankan
I/O program sampai memberikan perintah ya, dan kemudian dia akan kembali lagi mengerjakan tugasnya seperti semula, mengeksekusi dan melakukan fetch lagi seperti sedia kala. Nah, terus kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau dalam perjalanan printing itu tidak berjalan seperti yang diharapkan? Nah, sudah. Nah, bagaimana jika tidak berjalan seperti yang diharapkan? Maka di sini perangkat atau di sini perangkat input output ya, atau misalnya nanti printer itu tadi, maka dia bisa mengirimkan interrupt. Jadi misalkan di sini ada tanda silang, ini adalah saat printer memberikan interrupt kepada prosesor. Artinya apa? Printer ingin menyela pekerjaan dari prosesor untuk sementara. Karena apa? Karena misalkan ada masalah di dalam proses printing, atau sebagai bentuk laporan kepada prosesor bahwa proses printingnya sudah selesai. Nah, dengan adanya interrupt ini, maka prosesor yang awalnya tadi sedang bekerja, maka dia akan kembali lagi mengecek ke dalam program printing tadi yang sedang berjalan. Maka akan diselesaikan program printing itu sampai selesai, dan kemudian dia akan kembali lagi. Oke, nah, dan begitu seterusnya. Jadi ada perintah write lagi, maka jadi hanya menjalankan program I/O-nya, yaitu program printingnya, sampai memberikan perintah printing. Jadi kalau sudah selesai atau jika ada masalah, printer boleh mengirimkan interrupt lagi. Nah, itu adalah model short I/O wait. Ada juga model yang long I/O wait. Kalau long I/O wait bagaimana? Ya sebenarnya sama, jadi prosesor tidak menunggu sampai selesai, dia hanya sampai memberikan perintah atau I/O command di sini. Kemudian dia kembali lagi, jadi ditinggal gitu ya. Dia bekerja lagi, menyelesaikan pekerjaannya. Nah, terus jika sudah selesai atau ada masalah gimana? Nah, maka di sini menunggu sampai ada perintah untuk write lagi. Maka CPU akan masuk lagi ke I/O program yang sama sambil mengecek pekerjaan yang tadi sudah selesai. Nah, jika belum selesai, maka dia akan menyelesaikan dahulu pekerjaan yang tadi. Jadi di handle dulu interruptnya sampai selesai, baru kemudian eksekusi I/O program. Nah, bedanya di situ antara short I/O wait dan long I/O wait. Kalau short I/O wait bisa sewaktu-waktu, dan ini adalah inisiatif dari perangkat I/O-nya. Dengan kalau long I/O wait di sini interruptnya menunggu sampai adanya proses eksekusi I/O program yang sama. Nah, itu penjelasan tentang interrupt dan tambah. Nah, dengan adanya interrupt ini, maka siklus yang tadinya simpel ya, hanya fetch dan execute, sekarang menjadi sedikit lebih kompleks karena ada interrupt di sini. Jadi ketika lakukan eksekusi,
didahului dengan melakukan checking apakah ada interrupt atau tidak. Jika ada, maka memproses interrupt. Jika tidak ada, maka fetch lagi instruksi berikutnya. Nah, itu adalah siklus eksekusi instruksi dengan adanya interrupt. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu kaitannya dengan eksekusi instruksi di dalam komputer. Sekarang kita lihat hubungan di antara komponen-komponen utama komputer, yaitu CPU, memori, dan juga modul I/O, modul input output. Nah, karena ketiganya ini saling bekerja sama, ya, memori menyimpan instruksi dan data dan dieksekusi di mana, dieksekusi di CPU, dan data ambilnya dari mana? Dari user. Melalui apa? Melalui input dan output modul. Jadi ketiganya ini tidak bisa terlepas, semua ini saling berhubungan. Karena mereka saling berhubungan, maka perlu ada jalur yang menghubungkan ketiga komponen tersebut. Nah, komponen yang menghubungkan ketiganya ini disebut sebagai sistem bus. Nah, seperti apakah sistem bus itu? Sebelum kita melihat sistem bus secara lebih detail, kita perlu ketahui karena ini hubungan di antara ketiga komponen ini, memori, modul, dan juga CPU. Maka kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya apa yang dialirkan oleh ketiga komponen ini. Karena apa? Ya, karena sistem bus tentunya akan harus mengakomodasi apa saja yang perlu dikirimkan melalui sistem bus di antara ketiga komponen ini. Sekarang kita lihat memori. Memori ini menyimpan instruksi dan juga menyimpan data. Nah, tapi kita bisa anggap bahwa instruksi dan data itu adalah data di dalam memori. Dan di dalam memori itu bisa ada perintah untuk membaca, jadi ada kontrol sinyal yang masuk di sini. Ada membaca dan juga menulis. Membaca berarti mengambil data di dalam memori kemudian dialirkan keluar. Write artinya ada data yang masuk. Nah, ketika melakukan proses write ataupun untuk melakukan proses read, maka harus disuplai dengan alamat. Ya, jadi kedua perintah ini harus membutuhkan alamat. Kenapa? Ya, ketika menulis maka harus spesifik, ya, ditulis di alamat keberapa. Itu juga ketika membaca harus spesifik, yang dibaca adalah alamat keberapa di dalam memori. Ya, jelas di sini ada alamat yang masuk, ada data yang bisa saja masuk dan juga ada data yang bisa keluar, dan juga ada dua sinyal pengendali yaitu ada read dan write. Nah, itu untuk memori. Bagaimana dengan I/O modul? I/O modul juga hampir sama, ya, ada proses read dan juga write. Karena input dan output itu arahnya dua arah, ya. Dan untuk datanya sendiri ini ada dua macam, ada internal data dan ada eksternal data, dan keduanya bisa masuk dalam I/O modul dan juga bisa keluar dari I/O modul. Nah, kenapa begitu? Apa itu internal data dan eksternal data? Internal data artinya adalah data dari ruang lingkup internal komputer. Eksternal data artinya adalah data yang berasal dari luar ruang lingkup komputer. Bisa dari user gitu, ya, atau mungkin melalui jaringan masuk ke komputer.
Nah, internal dan eksternal keduanya loh, ada Pak, internal dan eksternal. Karena input dan output modul ini modelnya adalah sebagai jembatan antara komponen internal komputer dengan dunia luar. Jadi, ketika mengirimkan data dari internal komputer menuju keluar ya, jadi output ya, sifatnya output, maka di sini ada internal data yang masuk dan kemudian dikeluarkan menjadi menuju eksternal data, dikirimkan keluar. Nah, sebaliknya jika ada data dari luar yang masuk ke dalam, maka maksudnya adalah ada eksternal data yang masuk ke I/O modul, kemudian dikirimkan menuju ke internal. Ya, karena ini adalah perangkat yang bisa input, bisa output. Jaringan satu ya. Dan kemudian I/O modul itu juga punya alamat. Loh, kenapa? Ya, karena I/O modul bisa lebih dari satu perangkat. Tidak hanya satu perangkat ya, dan lebih dari satu perangkat. Dan biasanya terhubung melalui port-port, contoh misalkan USB ya, kita lihat USB itu punya dalam satu komputer atau satu laptop bisa lebih dari satu dan bisa menghandle perangkat yang bermacam-macam. Ada printer melalui USB, kemudian modem pun juga dicolokkan di USB, apalagi mouse ya masih pakai kabel itu juga ke USB dan macam-macam, semuanya lewat USB. Nah, bagaimana dengan CPU sendiri? Nah, CPU yang masuk menuju CPU ada instruksi dan juga data, asalnya dari mana? Dari memori. Dan kemudian ada sinyal interrupt yang bisa saja dikirimkan oleh I/O modul ya, kita baru saja belajar tentang interrupt yang dikeluarkan oleh perangkat I/O. Dan kemudian CPU bisa mengeluarkan ada 3 macam hal, ada alamat, ada sinyal pengendali, dan ada data. Alamat menuju ke siapa? Ya bisa saja menuju ke memori, bisa saja menuju ke I/O modul. Kemudian kontrol sinyal ini yaitu read dan write ini ya, bisa ke I/O modul, bisa ke memori. Kemudian data ini bisa kemana? Ya bisa ke memori, bisa juga ke I/O modul sebagai internal data yang masuk menuju ke Nah, itu gambaran dari lalu lintas data, alamat, dan juga sinyal yang berlalu lalang di antara ketiga perangkat ini. Sehingga sistem bus secara fungsional di dalamnya terdiri dari 3 macam jalur. Ada data bus, yang artinya itu adalah jalur yang digunakan khusus untuk perpindahan data. Ada address bus, yaitu jalur yang khusus untuk perpindahan alamat atau pengiriman alamat. Dan ada control bus, di mana itu adalah jalur khusus untuk pengiriman sinyal kontrol atau sinyal pengendali. Nah, seperti ini gambaran. Jadi sistem bus di sini secara keseluruhan dia terdiri dari jalur kontrol, jalur alamat, dan juga jalur data. Dan ini terhubung kepada ketiga-tiganya ya, ada CPU, ada memori, dan ada I/O. Oke, I/O ada banyak Pak, nah ini memori ada banyak ya. Memungkinkan dalam satu perangkat sistem
komputer itu terdapat memori lebih dari satu, RAM-nya itu sendiri ada lebih dari satu. Tapi tidak hanya itu ya, penyimpanan data ada hard disk itu juga masuk memori atau penyimpanan data secara general. Sehingga wajar di sini ada titik-titik ya, jadi menandakan bahwa ini perangkat memori itu bisa lebih dari satu. Baik, kita lihat. Nah, itu secara garis besarnya ya. Jadi ada jalur yang menghubungkan CPU, memori, dan I/O. Di mana jalur itu kalau dipecah ada jalur khusus untuk kontrol, ada address, dan juga ada jalur detail. Nah, kemudian secara arsitektur, secara bentuk, bus itu seperti apa? Nah, arsitektur dari sistem bus atau komputer bus atau data bus di dalam komputer ini ternyata ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi tidak semuanya adalah jalur yang sama, dan ada tingkatan-tingkatannya. Dan tingkatan ini kaitannya dengan kecepatan atau speed. Ada local bus, dimana ini hanya menghubungkan antara prosesor dengan bus memori. Jadi ini adalah jalur yang paling cepat ya, karena ini ya cuma antara prosesor dengan bus memori. Kemudian ada jalur yang tercepat kedua, yaitu adalah sistem bus. Nah, sistem bus di sini sudah menghubungkan antara paket prosesor ini untuk prosesor dan bus memori itu tadi dengan main memory. Dan sistem bus ini kemudian bisa diekspansi ke jalur yang ketiga yang dinamakan dengan expansion bus. Jadi dari sistem bus nanti akan terpecah menuju ke jalur yang lain. Di jalur expansion bus ini nanti baru disambungkan dengan perangkat I/O, ada network, ada serial, modem, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk untuk arsitektur sistem bus secara tradisional seperti ini. Jadi ada hierarkinya ya, ada yang jalur paling cepat, ada jalur tercepat kedua, dan ada yang paling lambat. Nah, tetapi model seperti ini ternyata tidak cukup ya, kalau dianggap terlalu sederhana, sehingga menjadi bentuk arsitektur high performance. Kenapa high performance di sini? Kita lihat sekarang jenis busnya menjadi lebih banyak ya, ada local bus, ada system bus, ada high speed bus, dan ada expansion bus. Jadi ada tambahan satu lagi namanya high speed bus. Apa itu high speed bus? Local bus tetap ya sama antara prosesor dan bus memori. Kemudian sistem bus di sini yaitu menghubungkan dari bus memori ke main memory atau RAM. Nah, high speed bus di sini kita lihat dia langsung terkoneksi dengan bus memori, bukan menuju ke main memory atau menuju ke sistem bus tidak. Dia langsung terkoneksi ke bus memori. Kenapa begitu? Nah, ceritanya high speed bus ini dibutuhkan karena maka perkembangan komputer ada perangkat-perangkat input output ternyata atau modul-modul I/O itu ternyata ada yang membutuhkan kecepatan tinggi. Contohnya misalkan VGA atau video adapter. VGA itu adalah salah satu perangkat output menuju ke monitor. Nah, dalam perkembangan komputer ternyata semakin maju ditutup VGA ini mempunyai kecepatan yang tinggi yang dipakai untuk tujuan yang berbagai macam ya, bisa untuk imaging, untuk animasi, proses pembentukan
konten-konten multimedia dan sebagainya. Hasilnya, karena yang membutuhkan kecepatan tinggi tidak bisa lagi menggabungkan foto atau dimasukkan ke dalam extension bus. Karena apa? Karena ini terlalu lambat. Nah, maka di sini ada high-speed bus. Untuk apa? Untuk mengakomodasi banyak bandwidth yang membutuhkan kecepatan yang tinggi dan dia langsung terhubung kepada bus. Nah, seperti itu tentang arsitektur jalur bus di dalam komputer. Nah, karena penggunaan bus itu dilakukan secara bersama-sama ya, ada CPU, memori dan juga I/O, dan I/O lebih dari satu. Oleh karena itu, karena terkoordinasi dengan baik penggunaan jalur tersebut, maka perlu ada pengatur penggunaan jalur bus. Nah, di sini ada yang namanya bus timing. Di penggunaan jalur itu harus ada pengatur waktunya. Ada yang mengatur waktu secara sinkron ya, dan ada asinkronus. Dimana kalau sinkronus ini timingnya ini berpatokan pada penggunaan clock. Jadi ada patokan waktu yang berjalan secara tetap. Nah, kalau asinkronus timing di sini timingnya berpatokan pada selesainya sebuah event. Nah, gambaran dari sinkronus dan asinkronus timing seperti ini adalah timing diagram dari sinkronus timing dan juga ada timing diagram dari asinkronus timing. Oke. Nah, dan selesai. Oke, sebelum saya akhiri, saya mempunyai tugas ya, mungkin bisa dikumpulkan minggu depan atau mungkin menggantikan teman minggu depan, itu mengenai sinkronus dan juga sinkronus timing. Saya mempunyai dua gambar ini ya dalam bahasa Inggris, dan coba dipahami apa maksud dari kedua gambar antara sinkronus dan ada asinkronus timing ini. Berikan penjelasan sebisa Anda mengenai kedua gambar ini sebaik-baiknya. Buat dalam ringkasan, diketik dan dikumpulkan minggu depan. Oke, dikumpulkan melalui Spada ya secara online. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri sampai di sini dan mohon maaf jika saya ada kekurangan dalam materi kali ini, dan kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.